Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Kita masih melanjut di pembahasan kitab Ihya Ulumuddin dalam Kitabul Ilm di bab tentang ilmu al-mahmudah wal madhmumah, ilmu al-mahmud wal madhmum, terpuji tercela, ilmu terpuji tercela dan pembagiannya, hukumnya. Kita sudah pada ilmu yang fardu kifayah. Terakhir di pembahasan tentang pertanyaan kenapa kok Imam Ghazali memasukkan ilmu fikih itu kepada ilmu dunia. Dan dijawab oleh Imam Ghazali bahwa ya karena turunnya Bani Adam di sini nih, dan fuqaha itu perannya adalah mengadili antara persengketaan Bani Adam. Yang mana kebutuhan Bani Adam dan kebutuhannya sandang pangan papan dan kebutuhan sehari-hari akan tidak luput dari gesekan satu dengan yang lain karena syahwatnya masing-masing. Maka itulah fuqaha berperan, sehingga dibutuhkan di situ untuk hakim, pemerintah yang mengatur, sultan. Nah, sultan butuh hukum. Nah, yang memproduksi hukum adalah para fuqaha, ulama. Sehingga dari situ Imam Ghazali memasukkan bahwa bahwa fikih itu ilmu dunia, karena hanya menengahi masalah-masalah yang sifatnya itu duniawi. Masalah-masalah yang sifatnya duniawi. Al-Babus Ani. Wa amma bukan ya, wa amma oh sudah itu. Sudah. Sudah. Ini loh rekamannya kemarin. Usul itu dibahas kemarin. Untuk membahas ilmu fardu kifayah ini, Imam Ghazali membagi ilmu syar'i dan non syar'i. Yang syar'i dibutuhkan oleh mufalak. Betul, Ghazali sudah kemarin. Ketika ada orang itu salah ilmu syar'i yang terpuji, beliau bagi kepada 4. Ada furu, terakhir itu wal mulku wad dinu aman, itu yang terakhir itu. Ya, wa kamana saya sekarang. Itu. Jadi wala amri inna mutakim bid-din walakin la bi nafsi. Memang fuqaha itu ada ilmu fikih itu kaitannya ada kaitan dengan agama.
Akan tetapi tidak langsung. Tapi biwasatut dunia. Fikih itu ada kaitannya sama agama dengan perantara dunia. Kenapa? Karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Dan tidak sempurna agama kecuali dengan dunia. Makanya permintaannya kan tidak langsung wafil akhirati hasanah, tapi minta fi dunia hasanah dulu, dunia yang hasanah. Wal mulku wad din tahu aman kan gitu kemarin. Kekuasaan dan agama itu ibarat dua anak kembar. Kekuasaan dan agama dua anak kembar. Wad din aslun wa sultan haris. Agama itu ibarat pokok, ya. Kekuasaan itu ibarat penjaga. Ya. Maka agama itu ibarat pokok, sultan itu ibarat penjaga. Wa ma la aslalahu fa huwa mahdum. Sesuatu yang tidak memiliki pokoknya, tidak ada pondasinya, dia akan roboh. Agama itu pokok, pondasi. Sesuatu yang tidak ada pondasinya dia akan roboh. Ya, perhatikan saja, semua peradaban negara yang dibangun tanpa agama hancur. Amerika yang katanya superpower itu, lihat sekarang gimana. Dan sudah lama mereka memiliki krisis moral yang sudah bukan menjadi rahasia umum. Sudah bukan menjadi rahasia lagi Amerika. Semua negara-negara maju gersang. Walaupun secara zahir mereka kelihatannya berkembang. Ya seperti Quran itu. Quran kan menceritakan, seperti dalam Quran diceritakan tentang kaum-kaum terdahulu. Kaum Ad, kaum Tsamud. Dan itu namanya jibari buyutan. Mereka memahat gunung-gunung jadi rumah. Kaum Ad juga begitu, punya peradaban-peradaban yang tinggi. Yang kaum orang sekarang mungkin belum tentu mampu membuat peradaban seperti itu. Apa akhirnya hancur. Jadi semua peradaban yang tidak didasari dengan hubungan transendental, hubungan dengan Allah SWT, maka semua peradaban semaju apapun akan hancur. Ya kalau nggak percaya nyoba aja, nyoba kan nggak bayar. Ya kadang gemes kita, ya negara kita ini, kita ganti pikiran barat, pikiran timur, pikiran. Ya terus saja coba-coba begitu. Ya. Kemudian Sultan Haris, ya, agama itu ibarat pokok, kekuasaan itu ibarat penjaga. Sesuatu yang tidak punya pokok dia roboh. Ya, ada pokoknya tapi nggak dijaga, maka dia sia-sia akan binasa lama-lama. Wala yatimul mulku wa tubtil sultan, maka tidak sempurna kerajaan dan pengendalian massa, pengendalian rakyat kecuali dengan sultan. Ya. Wa tariqu dhabat fi usul khusumat bil fiqh, dan metode cara dhabat, cara mengendalikan, mengatur dalam fasal khusumat, dalam memutuskan persengketaan adalah dengan fikih, bil fikih fiddin. Itu. Maka mana siasat al-khalqi bisaltanah. Maka sebagaimana siasat al-khalqi bisaltanah laisa min ilmid din. Pengaturan makhluk dengan power, sultan dengan kekuasaan, bukan termasuk ilmu agama fi darajatil ula, dalam derajat yang pertama, bal huwa mu'inun ala ma la yatimudin ila bi, akan tetapi dia siasah, ya, politik dalam arti mengatur urusan rakyat itu menolong, mu'inun, penolong atas ma la yatimudin, atas sesuatu yang mana tidak sempurna agama itu ila bihi, kecuali dengan sesuatu itu tadi. Fakadzalika ma'rifatu thariqi siasah, maka begitu pula pengetahuan tentang cara mengatur, itu yang diatur dalam fikih. Makanya dari situ Imam Ghazali mengatakan fuqaha itu termasuk ulama dunia. Karena dunia masalah akhirah. Tapi kesannya kalau ulama dunia kayak gimana sih? Ya itu kan kesan orang yang gagal memahami pernyataannya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali kan, kalau beliau mengatakan ya saya tidak maksud begitu, kata Imam Ghazali. Kan gitu.
Karena kuasa fikih itu cuma urusan duniawi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang sholat. Fikih itu ngatur sholat bukan masalah diterima tidaknya sholat, cuma masalah dunia zahirnya sholat saja. Tidak sampai menghantarkan apakah sholat itu nanti bisa menyelamatkan orang itu nanti di akhirat. Makanya nanti beliau akan simpulkan nanti di setelah beberapa itu, bahwa siapa yang ingin sampai kepada Allah hanya dengan fikih, maka itu junun. Orang itu gila. Ya. Kalau hanya dengan fikih saja dia mau sampai kepada Allah, itu orang gila. Kata Imam Ghazali. Fama'lumun anal hajjah. Ini beliau membuat satu permisalan tentang fikih tadi. Maka sudah diketahui bahwasanya haji la yatimu, tidak sempurna haji illa bi badroqatin, kecuali dengan penjaga. Tahrusul badroqah itu asalnya kalimat Persia, maknanya al-haras, penjaga. Tahrus penjaga, badroqah. Tahrusu minal arabi bit tariq, yang mana penjaga itu menjaga minal Arab, dari gerombolan orang-orang Arab, kabilah-kabilah itu, maksudnya pembegal itu di torik, di jalan. Karena banyak kabilah-kabilah yang membegal jalan. Haji tidak sempurna kecuali dengan penjaga untuk menjaga keamanan jalannya para jamaah haji. Walakin al-hajja syai'un, akan tetapi haji itu sesuatu yang tersendiri. Wa sulukat tariqil haji syai'un tani, dan suluk meniti jalan menuju haji itu sesuatu yang lain. Wal qiyamah bil hirasati allati la tamulaju illa biha syai'un thalis, dan menegakkan penjagaan yang mana haji itu tidak sempurna kecuali dengan hirasa, dengan penjagaan itu sesuatu yang beda lagi. Wa ma'rifatu turuqil hirasa, dan mengerti tentang cara pengetahuan tentang cara menjaga wahyaliha, dan rekadaya untuk menjaga, qawaniniha, konun, aturan-aturan untuk menjaga, syai'un rabi', sesuatu yang lain lagi. Haji itu sendiri, ya kan? Meniti jalan menuju haji itu sendiri, ya. Penjagaan yang dibutuhkan ketika berjalan ke haji itu sendiri, pengetahuan tentang gimana cara menjaga itu sendiri. Ya. Tapi kan semuanya terikat pada haji. Wa hasilu fanil fikhi, dan hasil bidang fikih paling banter adalah ma'rifatu turuqis siyasa wal hirasah. Mengetahui metode-metode, cara-cara siasah dan hirasah. Cara-cara mengatur penjagaan tadi pada haji. Ibaratnya begitu. Wa yadullu ala dzalika maruya musnadan, dan yang menunjukkan atas hal itu, atas kesimpulan beliau bahwa fikih itu cuma mengurusi masalah dunia. Apa yang diriwayatkan secara musnad, tersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Seperti dalam Tabarani dan yang lainnya. La yuftin nasa illa thalathatun, tidak memberi fatwa kepada manusia kecuali 3 orang. Amirun au ma'murun au mutakallifun. Amir, si pejabat sendiri, pemerintah. Au ma'mur, atau orang yang disuruh oleh pejabat diangkat sebagai mufti. Atau mutakallif, orang yang memaksakan diri untuk memberi fatwa. Fal amir huwal imam. Amir, yang dimaksud amir adalah imam, pemimpin tertinggi. Waqad kanu humul muftin, dahulu mereka lah para muftinya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka merangkap sekaligus mufti, khalifah ya mufti. Karena mereka ngerti. Kayak cara wong Jawa, yo rojo pandito, yo rojo yo pandito. Ulama. Ya raja ya ulama. Itu rojo pandito. Ya. Pendeta isa karepel apa? Itu rojo pandito. Karena khulafaur rasyidin itu kan ya pemimpin, ya imam. Makanya khotib yang imam sholat ya mereka. Setelah khulafaur rasyidin menjabatlah orang-orang yang
tidak punya keleluasaan dalam ilmu agama. Hanya umarohnya sendiri, ulamanya sendiri. Nah, mulai saat itulah umaro mencari ulama, ulama dicari lari. Sama ulama, sama umarohnya dicari lari. Dari situlah para tulabul ilm melihat kemuliaan para ulama. Akhirnya mulailah timbul niat dia menuntut ilmu supaya cari kemuliaan. Itu asal muasalnya begitu. Nanti akan diungkap oleh Imam Ghazali di masalah jidal, bab jidal sendiri. Afatul jidal nanti akan diungkap tentang itu. Kemudian apa nih? Al-ma'muru naibuh. Orang yang diperintah itu naib, wakil dari si amir. Wal mutakalif ghairuhuma. Orang yang memaksakan diri berfatwa selain keduanya, dia bukan amir, bukan orang yang diperintah. Nah, dia mau berfatwa. Wa waladhi yataqalladu tilkal uhdata, yaitu orang yang mau menyandang tilkal uhdah, beban atau apa ya, amanat itu min ghairi hajah, tanpa ada keperluan. Jadi kalau sudah di Malaysia ada jawatan mufti dan sebagainya yang kerajaan itu sudah membuat, ya sudah selesai. Buat apa orang lain kasih fatwa? Ya cukup si mufti itu. Di sini kan MUI kan tidak sekuat itu setahu saya, ya. Allah alam, tidak sekuat itu kan kedudukannya MUI di sini. Itu kan semua lembaga semi mandiri kan gitu. Diikuti syukur dan diikuti syukur itu MUI di Indonesia. Kemudian karena sahabat radhiyallahu anhum yatarizuna fatwa, dan sungguh dahulu para sahabat radhiyallahu anhum menjaga diri dari berfatwa. Hatta kana yahilu kullu wahid minhum ala sahibih. Sampai yuhilu kullu wahid, mengalihkan setiap seorang minum dari mereka para sahabat ke temannya yang lain. Kalau ditanyakan setiap Ibnu Abbas ditanya tentang witirnya Rasulullah, dialihkan kamu tanya Siti Aisyah. Sampai kadang masalah itu kembali ke orang yang pertama karena dialihkan ke sebulan dialihkan lagi. Wa kanu la yatarizuna idza su'ilu an ilmil Quran, dan mereka tidak menjaga diri ketika mereka ditanya tentang ilmu Quran dan thoriqil akhirah dan jalan menuju akhirat. Mereka tidak menjaga diri, mereka jawab. Tentang tasawuf mereka jawab, tapi tentang fatwa mereka menjaga diri. Wabibat riwayat, di sebagian riwayat dikatakan kemudian juga ketika ditanya tentang ilmu iman, ilmu hati, ilmu yakin, maka mereka tidak menjaga diri itu. Wabibat riwayat, di sebagian riwayat dikatakan badalul mutakallif al-murai. Pengganti dari kalimat mutakallif itu di riwayat yang lain al-murai, orang yang riya. Ini berfatwa supaya dikatakan dia alim atau mengerti fatwa itu. Fa inna man taqallada qatarul fatwa, maka sesungguhnya orang yang menyandang gentingnya urusan fatwa, wa huwa ghairu muta'ayyinil hajah, sedangkan dia tidak tertuju kepada hajat fatwa tadi, tidak wajib atas hajat fatwa tadi, fala yaksidu bihi, maka tidak bermaksud siapa man taqallada tadi bihi dengan fatwanya illa talabal jahi, kecuali karena mencari kedudukan, wal mali, dan mencari harta. Fa in qulta, jika kau mengatakan hadza in istaqama laka bi akmil hudud wal jirahat wal hurmat fasul khusumat, kalau kamu mengatakan pada saya, kan tadi sudah katakan, kenapa kamu mengatakan ya Ghazali bahwa fuqaha itu ulama dunia dan fikih itu ilmu sejelaskan panjang lebar. Terus kalau ada lagi yang mengatakan yang kamu kejelaskan itu ini istaqama, hadza ini yang kamu jelaskan tadi, bahwa fikih itu ilmu dunia karena dia ngurusi urusan duniawi, walaupun dunia itu adalah maslahatul akhirat. Dia oleh karena itu kamu menyebut dia itu ilmu dunia fikih itu. Hadza ini istaqama laka, apabila masih dianggap lurus benar untukmu jawabanmu ini fi ahkamil hudud, dalam hukum-hukum hudud, ya, seperti hukum zina, hukum mencuri, itu benarlah. Oke, itu kan
urusan duniawi kan ada ini mencuri harta fulan terus dipotong, itu fuqaha yang memutuskan. Ya, hukum-hukum itu. Oke lah, itu benar. Wal jirohat, ilmu-ilmu tentang luka-luka. Tentang dendanya luka, kisosnya luka. Wal ghoromat, ganti-ganti rugi dari apa yang dirusak oleh orang. Fasl khusumat, pemutusan terhadap persengketaan. Oke lah, kalau ini memang apa yang kau katakan itu istiqomah laka, lurus bagimu, benar bagimu kalau diterapkan itu, kalau fikih itu cuma menyangkut itu. Tapi kan fikih kan tidak menyangkut itu, wahai Ghazali, katanya orang yang bertanya. Fikih itu juga mengatur sholat. Gimana kamu menjelaskannya? Soalnya begitu. Fala istaqimu bima istamilu alaihi rabbul ibadah. Maka tidak bisa lurus perkataanmu itu bahwa fikih itu ulama dunia, fikih itu ilmu dunia, dan fikih itu adalah ulama fuqaha itu ulama dunia. Fima yastamilu dalam apa-apa yang mencakup alih atas apa rubu'ul ibadat, seperempat ibadat berupa puasa dan sholat binasiyam wa sholat. Wala bima yastamilu rubu'ul adat, tidak juga bisa diterima perkataanmu bahwa itu ilmu dunia dalam apa yang yastamil alih, apa yang mencakup atasnya, atas berupa rubu'ul ibadat, seperempat rubu'ul adat, seperempat kebiasaan berupa muamalat min bainil halal wal haram, muamalah Islam berupa penjelasan yang halal yang haram. Itu nggak bisa kamu katakan itu ilmu dunia. Karena nanti halal haram kan menyangkut takwanya dia. Sholat ibadah kan itu menyangkut ibadahnya dia. Bagaimana kamu katakan fikih itu ilmu dunia dari sisi ini? Kan gitu. Pertanyaannya orang itu gitu. Nah, kalau oke lah kamu katakan dalam masalah sengketa, oke lah itu masalah dunia. Tapi fikih kan cuma bukan masalah sengketa saja. Fikih itu ada masalah sholat, yaitu nanti kaitannya sama ibadah dengan robnya. Terus fikih itu juga masalah halal haram, itu kaitannya sama warok dan takwanya. Kok kamu bisa katakan fuqaha tetap kamu bersikeras mengatakan sebagai ulama dunia? Dari mana? Fa'lam, ini jawaban Ghazali, ketahuilah. In aqraba ma yatakalamul faqih. Paling dekatnya apa yang dibicarakan oleh seorang faqih fihi, ya, padanya, pada minal amali berupa amal-amal allati hiya amalul akhirah, berupa amal-amal yang mana dia termasuk amal akhirat, salah satu itu 3. Jadi paling dekatnya yang dibicarakan oleh faqih, yang paling dekat dengan urusan akhirat, yang dibicarakan oleh ahli fikih, yang paling dekat dengan urusan akhirat itu cuma 3. Paling dekatnya Islam, masalah sholat, masalah halal dan haram. Ya kan? Al-Islam wa sholat wal halal wal haram. Fa idza ta'ammalta muntaha nadharil faqih. Kalau engkau merenung tentang puncak pandangan ahli fikih, alimta, kau akan tahu, pasti kau tahu, anau, bahwasanya nadhar muntaha nadhar faqih tadi, penghabisan puncak pandangan fikih itu la yujawizu, tidak melampaui apa muntaha nadhar faqih tadi, hudud dan dunia, tidak melampaui batasan dunia ilal akhirah kepada akhirat. Wa idza rafta hadza fi hadhihi thalatha, kalau kau mengetahui ini bahwa batas ulama fikih itu dalam 3 masalah itu cuma tidak melampaui dunia ini kepada akhiratnya, fa huwa fi ghairiha azhar, maka dia batasan pandangan fikih tadi di selain 3 masalah ini lebih jelas. Amal Islam, adapun dalam masalah Islam, yatakallamul faqih bima yasuminu wa ma yafsud. Si faqih, ahli fikih, yatakallam berbicara tentang Islam bima yasihu, dalam apa yang sahih, yang sah, minu daripada Islam, wa ma yufsidu, dan apa yang, atau yafsudu, dan apa yang rusak dari Islam. Wa bi syurutih, ahli fikih bicara tentang syarat-syarat keislaman seseorang. Walaysa yaltafitu fihi, dan tidak menoleh siapa fikih, tidaklah si faqih tadi ahli fikih yaltafitu menoleh siapa faqih fi pada masalah Islam ila lisan, kecuali kepada pengucapan lisan, yaitu pengucapan 2 kalimat syahadat. Hati kan tidak menjadi bahasan fikih. Gitu. Nah, wa amal qalbu, adapun kalbu, fa kharijun an wilayatil faqih, maka keluar dari kekuasaannya si ahli fikih. Bi azli Rasulillah, dengan pemisahan dari Rasulullah SAW, pengeluaran dari Rasulullah SAW akan arbabas suyuf, akan para pemegang pedang, wasaltona, para pemegang kekuasaan, anhu, darinya, dari kalbu. Siapa yang memisahkan itu, yang mengeluarkan, yang mengatakan
urusannya cuma pada lisan saja Rasulullah SAW. Dalam mana? Haitsu qala, yang mana beliau bersabda, halla syaqaqta an qalbi, mengapakah kau tidak belah hatinya kepada Usama bin Zaid? Rasul mengatakan itu ketika mendengar Usama bin Zaid tetap membunuh orang itu ketika pura-pura mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena dianggap sama Usama bin Zaid pura-pura tetap dibunuh. Sampai marah Rasul dipanggil Usama bin Zaid. Ya, bukankah dia mengucapkan kalimat syahadat? Dalam riwayat yang lain dikatakan di Sahih Muslim, kaifa madza fa'alta bila ilaha illallah? Apa yang bakal kau akan madza ta'mal? Apa yang bakal kau perbuat nanti di akhirat dengan ucapan la ilaha illallahnya orang ini? Sampai diulang-ulang kalimat itu kepada Usama bin Zaid, sampai dikatakan laitani lam uslim, seandainya saya tidak masuk Islam kecuali hari itu saya baru masuk Islam. Karena saking anunya menerima teguran keras dari Rasulullah SAW. Filadi qatala, dalam tentang orang yang dibunuh oleh si Usama bin Zaid. Ya, man takalama bi kalimah filadi qatala, tentang orang yang qatala, tentang orang yang membunuh siapa, alladzi man takalama, kepada orang yang berbicara dengan kalimatul Islam, di kalimatul Islam yaitu kalimat syahadat, muqtadiran, hale mengeluarkan uzur, mengeluarkan alasan. Sopo alladzi qatal bi annahu qala dzalika, bahwasanya kelawan saat temene maniku mantakalama tadi qala dzalika, mengucap sapa mantakalama ing dzalika, ing mengkono kalimat al-Islam min khaufis saifi, karena takut pedang. Ya Rasulullah, dia takut saya bunuh, makanya dia ucap la ilaha illallah, katanya Usama bin Zaid. Ini yang berbicara adalah Usama bin Zaid, karena riwayatnya begitu di Bukhari juga di Muslim. Bal yahkumul faqihu bi sihatil Islam tahta dilali suyuf, bahkan yahkumul faqih, ya, bisa menghukum si faqih tentang sahnya Islam seseorang di bawah naungan pedang. Meskipun dia terpaksa, karena itu si faqih ketika tanya sah kalimat syahadatnya orang ini, si faqih tetap mengatakan sah. Karena dia cuma menganukan lisan. Hati tidak, faqih tidak mengurusi masalah hati. Itu dibenarkan atau tidak? Nah, iya dibenarkan itu. Terus dikatakan dalam riwayat yang lain, ini lam Umar binti Qabi qulubin nas, saya tidak diperintahkan untuk mengorek hatinya orang. Kata Rasulullah. Kemudian kama qala sallallahu ma'annahu ya'lam, meskipun, ma'anna itu biasa saya terjemahkan meskipun. Apa ma'anna? Apa jawabannya? Sertane, ya, mana? Ya, sertane sak temene. Anau, ya, sak temene sak temene al-faqih mau ya'lamu, mengetahui anna saifa, akan sesungguhnya pedang itu lam yakshif lahu an syubhah, tidak bisa menyingkap apa pedang itu lahu bagi si si faqih an syubhatin, daripada ketidakjelasan, ketersamaran. An-niyati sini. Hah? Di sini an-niyatihi. Bukan syubhat. Oh ya, an-niyati, dari niatnya si orang itu. Orang si man takallama tadi. Yang dibunuh tadi. Ya, man takallama bi kalimatil Islam. Walam yarfa'an qalbi ghishyawatal jali wal hayrah. Dan si faqih tahu bahwasanya pedang itu lam yarfa', si pedang itu tidak bisa mengangkat dari kalbunya orang yang bicara kalimat syahadat secara paksa tadi, terpaksa. Ghishyawatal jali, tidak bisa mengangkat dari hatinya orang itu selaput atau penutup kejahilan, wal hayrah, dan kebingungan orang itu tadi. Ya. Walakinnahu musyirun ala sahibis saif, akan tetapi ya, musyirun ala sahibis saif, akan tetapi si faqih itu memberi isyarat petunjuk kepada sahibis saif. Fa inna saif mumtaddun ila raqabatih, dan sesungguhnya pedang itu terulurkan kepada raqabah, kepada lehernya orang yang mantakalama tadi. Terulur
terjulurkan. Wal yadu mumtajjatun ila malih, dan tangan terjulurkan kepada hartanya orang yang mau dibunuh tadi itu karena mungkin murtad. Karena hartanya orang murtad kan jadi faid nanti kepada Baitul Mal kaum muslimin. Wadil kalimah bilisan, dan kalimat ini dengan lisan tadi yang diucap syahadatu la ilaha illallah. Taksimu raqabatu, menjaga lehernya orang tadi. Wa malahu, dan menjaga hartanya daripada faid, daripada menjadi faid. Madamat lahu raqabatun malun, selama bagi orang yang berucap tadi memiliki harta, memiliki leher dan harta. Wa dzalika fid dunya, dan itu cuma di dunia, cuma berada di dunia. Menjaganya itu cuma berada di dunia. Kalimat syahadat itu cuma bisa menjaga keselamatan harta dan nyawa dia selama di dunia. Ini muslimin tidak mengganggu dia karena dia muslimin tahu oh ini orang sudah syahadat. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Di dunia saja. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Imam Ghazali mengatakan berarti faqih itu cuma ulama dunia, bukan ulama dunia kemarau dunia, bukan itu maksudnya. Ulama yang cuma ngurusi urusan dunia. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintah untuk memerangi orang-orang yang maksudnya yang kafir itu. Hatta yaqulu, sampai mereka berucap la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, faqad asamu minni dima'um, maka sungguh mereka telah melindungi dari saya darah mereka. Yang haram untuk ditumpahkan ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa amwalahum, mereka sudah melindungi harta mereka untuk diambil sebagai pampasan perang atau faid. Ja'ala atharu dzalika fid dami wal mal. Rasul menjadikan atharu dzalika, bekas atau pengaruh itu kalimat cuma pada darah dan pada nyawa dan pada harta. Nyawanya tidak boleh ditumpahkan karena sudah mengucapkan la ilaha illallah, hartanya tidak boleh diambil karena sudah menjadi muslim. Rasul cuma mengatakan asamu minni dimahum wa amwal. Mereka dengan kalimat itu cuma menjaga dari saya harta dan yang mereka. Rasul tidak bisa mengatakan mereka pasti selamat di akhirat, tidak. Rasul cuma mengatakan dengan kalimat itu mereka selamat hartanya dan nyawanya. Wa mal akhirah, adapun akhirat, fala tanfa fihal aqwal, maka tidak memberi manfaat fiha pada akhirat apa ucapan-ucapan saja yang tidak diikuti oleh hati. Boleh lah, amwal. Ya tidak berubah makna ya. Harta itu, tapi lebih tepat aqwal lah. Karena kan konteksnya kan ini ucapan. Di akhirat ucapan saja tidak bermanfaat. Bal anwarul qulub, tapi yang bermanfaat adalah cahaya hati, wa asraruha, dan rahasia-rahasia hati, wa ikhlasuha, dan keikhlasan hati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah itu semua. Amin. Walaisa dzalika min fanil fiqh, dan itu semua bukan bidangnya fikih. Laisa min fanil fiqh, bukan termasuk bidang fikih, cakupan fikih. Wa in khadhal faqih fi, meskipun larut atau mendalami seorang faqih fi padanya, pada dzalika, pada hal itu, kana kama, ya, meskipun si faqih mungkin mendalami hal itu. Kana kama law khadha bil kalami, maka kana adalah si faqih sebagaimana law khadha, seandainya mendalami si faqih fil kalami, dalam ilmu kalam, awitibi atau ilmu kedokteran, wa kana kharijan an fanni, dan itu ilmu kalam dan atau kedokteran itu kharijan, itu keluar dari fanni, dari bidangnya faqih. Sama dengan seorang faqih belajar kedokteran juga, tapi kan kedokteran bukan bidangnya faqih. Seorang faqih belajar tasawuf juga kadang-kadang si faqih belajar, tapi kan bukan bidangnya faqih. Walaupun si faqih kadang-kadang dalam keterangan fikihnya bicara tentang tasawuf, tapi kan bukan bidang faqihnya. Tasawuf itu bidang lain. Nah, Imam Ghazali sedang membicarakan bahwa faqih dan faqih itu ulama dunia, fuqaha itu fikih itu ilmu dunia. Karena dalam urusan Islam, fikih cuma mengandalkan penjelasan saja. Itu cuma urusan dunia, dia selamat apa enggak di dunia dari hukuman dunia. Itu saja. Lebihnya tidak. Maka dari situ Imam Ghazali mengatakan, ya, orang yang salah paham pasti tidak terima dengan ulama fikih kok dikatakan ulama dunia. Itu. Wa amma sholatu, adapun salat, adapun zakat, masih ada pembahasan. Adapun salat, adapun zakat. Salat pun fikih cuma membahas sah apa tidaknya salat, diterimanya salat. Bukan pembahasan fikih. Zakat cuma dibahas sahnya zakat atau tidak sah zakat. Hatta kan zakat kan khudz min amwalim kan, bukan diserahkan secara sukarela, tapi ambillah. Seandainya pemerintah secara hukum Islam mengambil harta zakat setelah dihitung secara paksa dari si fulan, dan fulan wajib mengeluarkan sekian-sekian,
Gak mau diambil, secara hukum fikih zakatnya si fulan tetap sah. Kan gitu. Tapi apa diterima? Dia kepaksa. Nah itu lain soal fikih, tidak bicara masalah itu. Masalah halal haram ya itu juga fikih cuma bicara warok, tapi warok yang paling rendah. Kehati-hatian dari yang haram. Kehati-hatian dari di atas itu fikih tidak bicara masalah halal haram masalah itu. Allahu a'lam. Lagi kita bahas masih ada mancing ya? Lebih ya. Allahu a'lam. Surah Al-Fatihah. Ya, sebulan, 40 hari, lebih sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai badal